Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau tidak menghilangkan rasa ingin kami untuk menjadi besar, menjadi terkemuka, terhormat. Tetapi Engkau memberikan gelar Putramu Yesus. Dalam kesediaan kami untuk besar itu, kami harus melayani, membagikan apa yang dapat kami lakukan untuk orang lain, terutama orang-orang kecil. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam diri kita semua manusia ada keinginan untuk terhormat, terpandang, terkemuka, terhebat. Dan kita ingin punya posisi yang kuat dipandang banyak orang. Dan itu suatu dorongan natural, dorongan alamiah untuk berada di puncak kehidupan, sehingga orang lain mengamati, melihat. Dan hal yang sama terjadi pada murid-murid Yesus yang diwakili oleh Yakobus dan Yohanes, saudara, dan meminta ibunya untuk membiarkan mereka berdua ada di kiri kanan Yesus kalau kerajaan Allah itu sudah terpenuhi atau terwujud. Tetapi Yesus sekali lagi mengatakan, Yesus sangat hormat kepada ibu, seorang wanita. Apa yang kau kehendaki? Pertanyaan yang bagus yang dilontarkan Yesus kepada ibu Yohanes dan Yakobus. Dan Yesus memberikan perspektif baru, memberikan motivasi baru. Yesus mengatakan, saya tidak tahu siapa yang ada berada di kiri kanan saya. Itu Bapa yang memberikan. Ya. Tetapi kita harus melayani. Ya. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, di tempat manapun, kita harus melayani. Kalau pemerintah melakukan dengan tangan keras, ya, tapi Anda, para rasul, harus melayani. Barang siapa melayani akan menjadi yang terbesar, yang termulia, teragung. Ya. Saudara, pernah menjadi viral di beberapa tahun yang lalu ketika ketika masa COVID itu, seorang ibu ingin mendonasikan uangnya miliaran kepada pemerintah. Wah, semua viral dan semua senang dan semua memuji-muji dia dan orang tuanya dan sebagai seorang dermawan. Bahkan seorang dokter terpengaruh oleh orang tersebut. Ternyata berbohong, ya, hoax. Ya, meskipun ada tertulis bahwa dia akan membayar, ternyata tidak demikian. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita ingin bahwa melayani itu bukanlah soal yang gampang. Melayani itu berarti harus merendahkan pada posisi yang terbawah. Ya, melayani itu juga bisa dicaci maki, bisa diejek, bisa dianggap rendah. Ya. Dan tak seorang pun ingin dalam posisi yang seperti itu. Tapi itulah paradoks kehidupan yang mau dikatakan oleh Yesus. Ya, kalau kita ingin berada di atas, kita harus merendahkan diri. Dan Yesus yang ada di atas merendahkan diri, dia yang adalah Allah merendahkan diri, turun ke bawah menjadi hamba yang tak berguna, yang dicaci maki, yang diperlakukan tidak adil. Saudara, apakah kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk melayani orang-orang di sekitar kita? Beberapa hari lalu ada orang bercerita kepada saya, seorang ibu yang baru meninggal berumur 95 tahun. Dan di hari-hari terakhir hidupnya, tentu saja dia sering pelupa, dia sering rewel, sering bawel. Ya, anak-anaknya sudah besar, bahkan pindah ke lain agama dan seterusnya. Tapi yang saya dengar mengenaskan karena
sang anak-anaknya tidak cukup memberikan perhatian kepada ibunya yang sudah tua, yang pelupa, lalu kemudian mulai mengambil barang-barang di pinggir jalan, entah ditaruh di rumah dan seterusnya. Intinya bahwa di usia tuanya anak-anaknya kurang memberikan perhatian kepada ibunya yang sudah tua ini. Mendengar kisah itu saya sedih, terperangga. Kita juga akan menjadi tua dan mudah pelupa dan mudah melakukan banyak hal yang mungkin tidak kita sadari dan seterusnya. Disitulah kita lihat bahwa betapa tidak mudahnya melayani itu. Karena akan dikomplain, akan orang yang kita layani juga akan melakukan yang salah yang sama, tidak diucapkan terima kasih, ya. Dan itu semua ya terjadi pada orang yang melayani. Maka saudaraku terkasih, mari kita memiliki semangat serviam, memiliki semangat melayani ya orang lain. Ya. Di samping itu ada juga kisah tentang para romo-romo Bruder Karmel di Tanjung Pinggir Rumah Retret di pemasang Siantar, ya, mendapatkan peserta-peserta anak-anak SMA yang dilayani dengan sangat baik, dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, sehingga banyak orang Rumah Retret itu mendapat hati dari banyak orang untuk tempat retret di situ karena banyak variasi, ya. Melayani dengan sepenuh hati, ya, menegur, menyapa, membuat permainan, membuat kegembiraan, sukacita, ya. Dan itulah karena pelayanan itulah maka Rumah Retret Maria Bunda Karmel di Siantar mendapat tempat yang cukup lumayan, ya, mendapat tempat yang pelayanan yang bagus dari umat. Karena itu saudaraku terkasih, marilah kita mencoba melayani dengan sepenuh hati, sekecil apapun, entah sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak di dalam keluarga, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan, gitu kan, dengan sepenuh ketulusan hati. Dan tentu saja ada banyak pengorbanan, ada banyak sakit hati, ada banyak kecemasan, kekecewaan dan seterusnya. Tetapi itu bagian dari proses untuk melayani. Semoga semangat pelayanan ini membara dalam hati kita masing-masing dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolahan, ya, di tempat kerja kita. Ya. Semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan dan selalu melayani umat, melayani orang lain dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, sepenuh senyum kegembiraan meski tidak mendapatkan tanggapan yang selayaknya. Tetap bergembira, tetap tersenyum, tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa,